Pembangunan Ibu Kota Baru Nusantara, kota pintar berbasis hutan dan alam, 70% area hijau, 80% transportasi publik berbasis energi hijau yang terbuka di berbagai sektor. Ini adalah waktu yang tepat untuk berinvestasi di Indonesia. Pepesan kosong investasi asing. Presiden Joko Widodo akhirnya membenarkan kalau belum ada investasi asing yang masuk ke ibu kota negara atau IKN Nusantara. Pengakuan tersebut diungkapkan di sela-sela kunjungan Presiden di Apex Summit di San Francisco, Amerika Serikat. Meskipun Joko Widodo bersikeras jika investasi asing segera bergabung dalam pembangunan di IKN, dalam kunjungan itu Joko Widodo sempat bertemu perusahaan raksasa untuk menawarkan terlibat antara lain dalam pembangunan IKN. Dalam beragam kunjungan kenegaraan sebelumnya, Joko Widodo juga berkesempatan menawarkan pihak investor asing untuk terlibat dalam pembangunan IKN. Sejumlah negara dikabarkan menyambut antusias dalam terlibat di proyek IKN seperti Malaysia, Australia, Jepang, Korea, Singapura, Uni Emirat Arab, dan beberapa negara Eropa. Makanya, pada awal November, Presiden mengaku harus mengerem investor asing yang ingin menanamkan modal di IKN. Dalihnya, Presiden ingin memberi kesempatan terlebih dahulu pada investor lokal dalam negeri. Lucunya, dikala Presiden mengaku mengerem investor asing, pelaku usaha dan investor dari Korea Selatan justru mengaku masih belum mau antri untuk memutuskan berinvestasi di IKN. Mereka masih menantikan dinamika politik serta pemilihan umum dan presiden di Indonesia hingga tahun depan. Akan tetapi, Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia justru masih ngotot mengklaim ada sekitar 200 minat yang masuk pada IKN dari para investor asing. Saking banyaknya, pemerintah harus mengerem arus modal asing. Anggota fraksi PKS DPR Surya Jayapurnama menyebut pengereman investasi asing masuk ke proyek IKN hanya gimmick. Narasi pengereman dipandang sebagai upaya membuat proyek IKN seolah-olah laku keras. Kenyataannya hanyalah pepesan kosong. Adapun investor asing yang diklaim mendukung IKN dipandang hanya sebatas mengajukan surat minat dalam bentuk Letter of Intent atau LOI. Belum ada tanda tangan nyata pembangunan yang berlangsung yang menandakan masuknya arus dana ke IKN. Proyek IKN membutuhkan dana yang super jumbo, setidaknya 466 triliun rupiah untuk merampungkan proyek IKN pada 2045. Untuk permulaan, pada 2022, pemerintah merogoh dana APBN 5,1 triliun rupiah. Sementara itu, untuk tahun ini, Badan Anggaran DPR sudah menyetujui anggaran 37 triliun rupiah, hingga adalah langkah logis bagi pemerintah untuk menggalang investasi, entah itu dari dalam maupun luar negeri. Bagi pengusaha juga sebuah langkah logis untuk melihat kepastian nasib akan investasi yang mereka tanamkan. Mereka tentu enggan mempertaruhkan tanpa ada kepastian atas dana yang ditanamkan di saat pemerintahan Joko Widodo dipastikan berakhir pada tahun depan. Seiring pelaksanaan pemilu, apalagi program
pembangunan IKN membutuhkan waktu yang cukup panjang, 10 sampai 15 tahun. Pemodal tentunya tidak mau terburu-buru menanamkan dananya bila mangkrak di pemerintahan berikut. Para investor juga tentunya membutuhkan kepastian juga kejujuran dari pemerintah. Sikap yang justru tidak tampak dari pemerintahan saat ini. Di satu saat, Presiden sibuk berkeliling untuk merayu investor asing sembari menarasikan larisnya proyek IKN di mata pemodal asing. Akan tetapi, pemerintah kemudian mengaku harus mengerem investasi asing. Setelah itu, Presiden justru mengaku belum ada arus dana asing untuk pembangunan IKN, sembari kembali merayu investor asing. Sejumlah kemudahan diberikan ke investor jika ingin terlibat ke dalam proyek IKN, seperti izin berusaha sampai 190 tahun, izin bangunan sampai 80 tahun, perusahaan asing bebas pajak, pajak infrastruktur dikurangi 100%, dan gaji pekerja di IKN tak dipotong pajak. Jika berbagai kemudahan tak membuat investor terutama asing tak bergairah masuk, maka pemerintah perlu melakukan evaluasi. Yang pasti, investor membutuhkan kepastian berusaha pasca 2024 agar investasi yang ditanamkan tidak sia-sia. Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara merupakan program strategis pemerintahan Presiden Jokowi. Menurut rencana, pemindahan dimulai tahun 2024 hingga 2045. Ada sebuah alasan yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk pindah dari DKI Jakarta ke Nusantara. Mulai dari beban Jakarta dan Jawa sudah terlalu berat, kemudian kontribusi ekonomi Pulau Jawa terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia atau PDB yang sangat mendominasi. Selain itu, adanya ancaman bahaya banjir, gempa bumi, dan tanah turun di Jakarta. Kementerian PUPR mengatakan kemajuan pembangunan IKN per Agustus 2023 sudah 28%. Namun begitu, Presiden Jokowi mengakui hingga kini masih belum ada investor luar negeri yang masuk.